Di balik lebatnya hutan Bogani Nani Wartabone, ada sebuah perjalanan yang tak sekedar menembus jalan berlumpur, tapi juga menembus batas pengabdian. Saya, Herdi Botutihe, SPDI, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Pinogu, bertugas sejak 7 September 2021. Di tempat terpencil ini, di balik hutan Bogani Nani Wartabone, saya memilih untuk tidak hanya memimpin sekolah, tetapi juga menuntun langkah perubahan dengan hati nurani, dedikasi, dan keyakinan bahwa pendidikan layak hadir dimanapun. Bagi sebagian orang, 4 tahun bertugas di daerah terpencil tanpa tunjangan khusus mungkin terasa berat. Tapi bagi saya secara pribadi, inilah panggilan jiwa. Panggilan untuk terus hadir bagi anak-anak Pinogu, untuk menyalakan semangat belajar di tengah keterbatasan, dan untuk menjaga agar cahaya pendidikan tak padam di pelosok negeri. Di SMP Negeri 1 Pinogu, saya belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang seberapa tinggi jabatan, melainkan seberapa dalam hati kita untuk melayani. Dari tempat sederhana ini, langkah-langkah kecil mulai saya tapaki. Inilah perjalanan saya, bertahan karena panggilan jiwa, langkah perubahan dari SMP Negeri 1 Pinogu, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Berikut ini langkah-langkah yang kami lakukan selama bertugas di SMP Negeri 1 Pinogu, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Yang pertama, menumbuhkan disiplin dan rasa tanggung jawab guru. Saat pertama kali saya memimpin SMP Negeri 1 Pinogu, semangat sebagian guru sempat menurun. Jarak yang jauh, medan yang berat, dan minimnya fasilitas membuat kedisiplinan menjadi tantangan tersendiri. Saya tidak ingin menegur dengan amarah. Saya memilih untuk memberi contoh atau suri tauladan. Setiap pagi saya datang lebih awal, membuka gerbang dan menyambut guru serta siswa-siswi dengan senyuman. Perlahan tapi pasti, kehadiran menjadi kebiasaan, bukan lagi kewajiban. Kami membangun kesadaran baru bahwa hadir tepat waktu bukan sekedar datang untuk bekerja, tapi bentuk rasa tanggung jawab kepada anak-anak yang menunggu di kelasnya. Yang kedua, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Saya mempelopori perbaikan fasilitas sekolah yang sebelumnya jauh dari layak. Ruang kelas, ruang tata usaha, dan ruang kepala sekolah diperbaiki agar lebih nyaman digunakan. Untuk pertama kalinya, sekolah memiliki toilet khusus bagi guru, siswa laki-laki, dan siswi perempuan. Perubahan fisik ini bukan sekedar membangun bangunan, tapi membangun rasa memiliki dan kebanggaan terhadap sekolah sendiri. Yang ketiga, membangun kehidupan spiritual dan akhlak siswa. Di tengah keterbatasan fasilitas yang ada, saya menyadari pentingnya menumbuhkan nilai-nilai spiritual dalam keseharian siswa-siswi. Karena itu, saya memfasilitasi pemanfaatan salah satu ruangan kosong di sekolah menjadi musola sederhana
tempat bagi guru dan siswa untuk beribadah, berdoa, dan menenangkan diri. Dari ruang kecil inilah semangat baru mulai tumbuh. Kami membiasakan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, serta mengadakan kegiatan membaca Al-Quran secara rutin bagi siswa-siswi kami. Pembinaan spiritual tidak berhenti di lingkungan sekolah. Saya juga menginisiasi siswa untuk melakukan kegiatan sosial spiritual di masyarakat, seperti kerja bakti, membersihkan masjid-masjid di seluruh kecamatan Pinogu, serta berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan bersama warga masyarakat, seperti buka puasa bersama dan peringatan hari-hari besar Islam, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui kegiatan ini, siswa belajar bahwa nilai-nilai keagamaan bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kepedulian, gotong royong, dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Yang keempat, menghidupkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Saya percaya karakter tidak hanya tumbuh di dalam kelas. Karena itu, saya mengaktifkan kembali kegiatan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler utama. Melalui pramuka, siswa belajar disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Kini kegiatan ini menjadi wadah pembentukan karakter bagi seluruh siswa SMP Negeri 1 Pinogu. Kelima, mendorong profesionalisme guru melalui in-house training. Bersama para guru, saya menginisiasi kegiatan in-house training atau IHT sebagai wadah peningkatan kompetensi. Dalam kegiatan ini, guru-guru saling berbagi praktik baik, belajar penggunaan media pembelajaran, dan berdiskusi tentang strategi mengajar yang efektif. Dari sinilah muncul budaya belajar sepanjang hayat bagi para guru. Keenam, melatih kepemimpinan siswa. Saya ingin siswa SMP Negeri 1 Pinogu tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter dan percaya diri. Untuk itu, kami mengadakan pelatihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS. Melalui kegiatan ini, siswa belajar memimpin diri sendiri dan orang lain dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, membuka akses pendidikan lanjutan. Banyak siswa-siswi di Pinogu yang kesulitan melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi dan jarak. Saya berinisiatif membantu mereka mendapatkan beasiswa agar bisa melanjutkan studi di sekolah favorit seperti SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo. Kini sudah ada siswa SMP Negeri 1 Pinogu yang berhasil pendidikan ke sana. Bukti bahwa mimpi anak Pinogu juga layak diperjuangkan dengan hadirnya 7 orang siswa yang melanjutkan studi di Wirabakti. Selanjutnya yang ke-8, mengakomodir kegiatan kepramukaan sekecamatan Pinogu. Tidak hanya di SMP Negeri 1 Pinogu, saya juga berperan aktif mengkoordinasi kegiatan kepramukaan tingkat kecamatan. Sekolah kami menjadi tuan rumah dan pusat kegiatan pembinaan pramuka bagi seluruh sekolah di wilayah Kecamatan Pinogu.
Kegiatan ini memperkuat kolaborasi antar sekolah dan menumbuhkan semangat kebersamaan di daerah terpencil. Berhubung saya juga sebagai Ketua Kuartir Ranting Pinogu. Yang terakhir, ke-9, membangun jejaring dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Saya menyadari bahwa perubahan besar membutuhkan kolaborasi. Karena itu, saya membuka hubungan kerjasama dengan berbagai pihak luar, antara lain Bank Indonesia atau BI membantu pembuatan sumur suntik untuk memenuhi kebutuhan air sekolah. Menyerahkan wakaf sumur suntik termin pertama dari pegawai kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, dan mohon berkenan Bapak Taufik serta Bapak Ervandi untuk bisa mendampingi. Polsek Suwawa atau Sektor Suwawa bekerja sama dalam pencegahan kekerasan di sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Puskesmas Pinogu mendukung pemeriksaan kesehatan rutin bagi guru dan siswa. Kolaborasi ini membuktikan bahwa meskipun jauh dari pusat kota, sekolah kami, SMP Negeri 1 Pinogu, tetap bisa menjalin sinergi demi kemajuan bersama. Semua perubahan ini tidak lahir dari kemewahan fasilitas, melainkan dari semangat dan keyakinan bahwa pendidikan layak diperjuangkan dimanapun. Dari ujung hutan Bogani, kami belajar bahwa dedikasi sejati bukan soal tempat, tetapi tentang hati yang terus melayani. Perubahan ini bukan karena saya kuat, tapi karena kami percaya setiap langkah kecil yang tulus dan ikhlas akan menyalakan cahaya besar bagi masa depan.